Tiongkok saat ini tengah bersiap perang untuk mengambil Taiwan, yang artinya melawan Amerika dan Sekutu Barat. Pertanyaannya, apakah Tiongkok combat ready? Apa strategi Tiongkok selain kombatan perang militer? Apakah masanya adalah saat ini atau sekarang, di mana Amerika sedang ada masalah di dalam negeri dan menghadapi Rusia di Eropa Timur? Dua front besar bagi Amerika. Apakah akan menjadi titik lemah ketika di wilayah Asia Pasifik ada perang baru lagi yang harus menjadikan front ketiga dari sisi Amerika? Di sisi seberang, apakah Amerika combat ready untuk naval war, perang laut di Laut Utara Natuna tersebut? Apa pelajaran yang Indonesia harus ambil sekarang? Sebelum kita menjawab apa strategi Tiongkok dan apa strategi Amerika di Indo-Pacific War secara militer, kita ke Indonesia terlebih dahulu untuk mengantisipasi apa yang bakal terjadi ke depan dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Ini hanya langkah antisipasi kalau shit happen yang harus punya solusinya. Jangan pakai propaganda dan buzzer lagi. Jangan pakai narasi, tetapi kita bantu pemecahannya kalau rencana tidak sesuai kenyataan. Kita ke G20 yang akan diselenggarakan di Bali November 2022 ini. Kita ke Bloomberg sekarang, di mana pemimpin kita diinterview Bloomberg kemudian mengatakan bahwa Xi Jinping dan Putin akan hadir di G20 di Bali. Ramai debat dan komen para analis di Bloomberg. Namun secara kenegaraan, pemerintah Amerika dan negara Sekutu Barat anggota G20 belum bereaksi atas statement Xi Jinping dan Putin akan hadir ke G20 nanti di Bali. Pastinya mereka sedang berkalkulasi saat ini. Salah-salah di acara G20 di Bali akan absen negara Amerika dan negara Eropa Barat kalau diplomasi Indonesia di dunia salah maksud. Semoga G20 Bali bukan hanya pesta untuk negara-negara gurem tanpa hasil optimal. Kita tahu juga bahwa kurs rupiah sudah semakin melemah sekarang. Itu reaksi investor. Jatuhnya rupiah adalah reaksi atas pernyataan pemimpin Indonesia bahwa Xi Jinping dan Putin akan hadir di G20 nanti. Apakah akan menjadi perang bintang di G20 itu atau Barat dan Amerika akan kirim bukan kepala negara? Akan garing acaranya kalau kepala negara Barat dan Amerika tidak hadir. G20 terancam gak optimal karena bisa saja Amerika, negara Western Eropa, dan mungkin aliansi sekutu di Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan nggak hadir, atau kalaupun hadir, basa-basi aja, tidak menghasilkan resolusi kemanfaatan pertumbuhan ekonomi dunia, apalagi ekonomi bagi Indonesia. Bayangkan, biaya besar yang sudah dikeluarkan lewat APBN, tapi tujuannya tidak jelas jadinya. Bisa blunder bagi Indonesia. Menganalisa ini semua, kita menjadi sering mengelus dada, menyayangkan keputusan demi mendapatkan citra dunia, tetapi tidak berpikir panjang. Apa legacy dan peran Indonesia di dunia internasional sehingga negara-negara besar di dunia mendengarkan apa yang kita katakan atau yang kita harapkan. Menurut pengamat Bloomberg, tidak ada sama sekali strateginya. Para pengamat Bloomberg tersebut bahkan mengatakan bahwa banyak pejabat Indonesia kebijakannya hanya mendengarkan kata-kata para oligarki yang support mereka sewaktu election. Sementara sepak terjang oligarki kita telah merusak legasi Indonesia yang mendapat predikat negara muslim demokrasi terbesar di dunia. Oligarki sekitar kekuasaan ini hanya peduli dengan kepentingan bisnisnya saja. Kebetulan mereka telah beraliansi erat dengan Tiongkok. Rusia juga tidak ada pilihan lain kecuali beraliansi dengan Tiongkok. Maka para pejabat sekuat tenaga cari muka ke Xi Jinping dan Putin karena harus mengusung kepentingan oligarki. Walaupun harus dibayar mahal oleh rakyat Indonesia yang menanggungnya kemudian. Itulah komentar salah satu narasumber di Bloomberg. Oh iya, ada diskusi menarik di podcast Endgame Pak Gita Wirjawan dengan George Yeo, former Foreign Ministernya Singapura. George Yeo mengatakan bahwa Indonesia punya kapasitas untuk take a lead di ASEAN yang kemudian berlanjut di Asia, dan ini merupakan critical task atau tugas penting. Tapi masalahnya penyelenggara negara tidak memiliki visi ini, lebih memilih kepada kepentingan oligarki yang sempit dan short term. Kita kembali ke topik utama kita. Apakah Tiongkok combat ready dalam drama di Taiwan dan bagaimana Indonesia harus melangkah? Kita semua tahu perang memerlukan oil and gas sebagai bahan bakar utama dari perang. Apalagi di perang laut dari sisi Amerika dan perang darat juga laut dari sisi Tiongkok dengan medan Kurukshetranya Taiwan. Perlu BBM untuk pesawat jet, untuk tank, untuk truk, untuk kapal induk, untuk kapal perang, dan lain sebagainya. Dan dari sisi ini bisa menjadi masalah bagi Tiongkok. Kita melakukan checklist tentang kebutuhan BBM Tiongkok. Tiongkok merupakan negara terbesar kedua di dunia dalam konsumsi BBM. Tidak seperti Amerika dan Rusia yang energi independen. Tiongkok hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya dari hasil dalam negerinya sekitar 15%-an. Dan yang 80% Tiongkok harus impor. Kita menengok sebentar kembali ke Indonesia. Kebutuhan energi BBM Indonesia saat ini adalah 1,6 juta barel per hari, di mana yang 800.000 barel per hari adalah produksi dalam negeri, yang 800.000 barel impor. 50% kebutuhan nasional Indonesia impor.
Dalam hal energi ini, Indonesia juga bukan negara yang independen energinya. Bahkan 20 tahun dari sekarang, lifting minyak bumi Indonesia diperkirakan hanya 200.000 barel per hari. Kebutuhan di tahun 2045 adalah 2,5-3 juta barel per harinya. Kurang dari 10% kesanggupan produksi nasional yang 90% Indonesia impor BBM-nya. Di tahun 2070 Indonesia kalau tidak ada rencana untuk program energi independen, maka di tahun 2070 Indonesia net import murni, 100% BBM-nya adalah import. Inilah yang New Mind selalu mengingatkan. Rencana nasional efek dari pasca G20 itu bagaimana? Ketahanan energi nasional ke depan itu bagaimana? Apapun itu kita harus mulai menggunakan listrik tenaga nuklir berbasis thorium itu sekarang. Tuh kan, jadi lupa nerusin Tiongkok versus Amerika dalam perang energi yang akan mereka lakukan dan bagaimana bentuk perangnya. Jadi kelewatan aja. Gara-gara nengok balik Indonesia sih, waduh ampun dah.